Shalom, puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul mengalahkan monster pribadi. Maksudnya mengalahkan hantu yang ada dalam tiap-tiap pribadi kita. Hantu itu mau menghalangi perjalanan iman kita. Tapi kita harus mengalahkannya supaya kita hidup berkemenangan. Allah adalah pencipta langit dan bumi. Dia adalah penguasa surga dan penguasa di bumi. Karena itu patutlah ia disembah oleh segala makhluk di surga, di bumi, seisi alam semesta haruslah memuja dia. Karena dia penciptanya. Lalu kemudian dia yang menciptakan langit dan bumi. Dia juga menyediakan yang baik bagi makhluk ciptaannya secara berlimpah-limpah. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, kedamaian, kesejahteraan. Allah wajib menciptakannya. Karena dia mengasihi kita, dia harus mengadakan penyediaan buat kita. Bahkan bukan saja tumbuh-tumbuhan untuk manusia boleh makan, tetapi kekayaan untuk dinikmati. Seperti yang tertulis karena di dalam dengan adanya beberapa sungai yang mengandung harta benda berlimpah-limpah. Ada 4 sungai yaitu Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Semuanya menyimpan harta benda supaya mencukupi segala keperluan kita. Manusia bebas menikmati apa yang disediakan Allah. Kan Tuhan berkata, manusia boleh makan. Tapi atas penyediaan Allah, makanan, minuman, segala sesuatu, ada disiplin dan keseimbangan antara manusia menikmati dan manusia harus ada keseimbangan dalam hidupnya. Disiplin itu terdapat di dalam Kejadian 2, 16, 17 yang berkata, setelah manusia melanggar perintah Allah, maka kamu kena tipu muslihat iblis. Saat itulah damai sejahtera dalam kehidupan manusia lenyap. Sejak saat itulah manusia berontak. Tuhan bilang semua yang ada dalam taman boleh kau makan dengan bebas. Apa yang disediakan Allah boleh nikmati. Tumbuh-tumbuhan, semua buah pohon boleh kau makan. Aduh, berapa nikmatnya hidup dalam taman Eden yang diciptakan Allah. Ya. Bahkan harta kekayaan dari sungai Tigris, Efrat itu disediakan Allah bagi kita. Ya, dan keturunan kita. Tapi manusia telah melanggar. Sebab buah yang di tengah taman itu
oleh tipu muslihat iblis, dimakan juga oleh Hawa dan Adam. Saya sebut Hawa dulu. Memang dalam Alkitab yang disalahkan Adam. Tapi di urayanya itu yang kena tipu itu Hawa. Sampai hari ini saudara sekalian, kalau tindakan dalam keluarga itu suami yang bertanggung jawab, tapi yang bertindak pertama itu di belakang suami itu ada perempuan. Istrinya itu melihat bahwa buah dalam taman itu bagus, baik adanya, mendatangkan keinginan. Istrinya lah yang ditipu pertama kali. Memang sampai saat ini juga yang gampang ketipu itu perempuan. Sebab kita naik Toserba, toko Jogja, laki-laki mengikut yang nganter. Yang ketipu itu perempuan. Betul apa betul? Kok diem? Ya, manusia itu kena tipu. Dan mulai saat manusia kena tipu, maka damai Allah hilang dari dalam kehidupan manusia. Sebab pada detik itulah manusia berontak. Suruh jangan makan, dimakan. Lalu dikasihkan sama suami. Inilah. Kita lihat sejarah manusia tahun demi tahun. Berjalan terus. Apakah dia taat, tunduk, malah. Tapi ujung-ujungnya dia berontak. Ya. Lalu pada waktu itu manusia kan masih satu bahasa. Ujung-ujungnya dia bilang, ayo mari kita bangun sebuah kota dengan menaranya sampai ke langit. Kemudian mari kita cari nama. Jadi manusia itu mau menyayangi Allah. Dan manusia itu mau cari nama. Coba. Jadi sudah sekalian yang sekarang itu menyayangi Allah itu dosanya adalah kesombongan. Kalau sudah kesombongan, rasanya diri itu adalah Allah. Sebab yang paling boleh naik ke atas itu, paling ke atas itu Tuhan. Pandanglah ke atas. Jangan pandang ke bumi. Firman Tuhan lain berkata, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Bukan perkara-perkara yang di bumi. Manusia kan tidak begitu hidup. Nomor satu, pikirkan perkara-perkara yang di bumi. Siapa yang mikirkan Allah rohaninya lebih tinggi daripada memikirkan cari makan, cari duit, cari baju yang bagus. Ayo, jujur aja. Apa di sini banyak orang yang berpikir kita kalau ke gereja bajunya sederhana aja. Atau, apalagi minggu pertama, manusia itu akunya itu ingin ditonjol. Serakahnya itu yang mengiring. Jadi bentuk keakuan dalam hidup manusia itu menjadikan dirinya itu seperti Tuhan tanpa sadar. Ya. Yang ada di atas itu kan Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Di sana tergantung. Berarti juga kerendahan hati,
Sebab Alkitab mengatakan Allah melawan orang yang sombong, tapi memberkati orang yang rendah hati. Asal kita tahu aja, hai istri-istri, jangan sombong, jangan serakah. So itu hantu dalam kehidupan manusia yang membuat manusia rusak, binasa. Nah, Bapak, manusia mendirikan menara Babel, lalu Tuhan meruntuhkannya, lalu membuat mereka terserak seluruh muka bumi. Itu dicatat dalam Kejadian pasal 4. Ya, mulai dikacaukan bahasanya. Tadinya kan bersatu. Persatuan itu baik kalau untuk memuliakan Allah. Tapi persatuan itu buruk sekali kalau untuk memuliakan diri. Itulah monster dalam hidup kita masing-masing, ya, yang membawa kita pada kerusakan dan kebinasaan. Kedamaian Allah dengan manusia telah rusak ketika manusia berontak. Dan sejak itu manusia menjadi musuh Allah. Ya. Tadinya manusia dan Allah itu damai, cocok, tenang, sejahtera. Tapi sejak manusia itu berontak kepada Allah, melawan firman Tuhan, mencuri buah yang dilarang, maka mulai saat itu terjadilah pemberontakan. Damai Allah hilang dalam hidup manusia. Taman Eden nggak begitu bagus, telah berubah menjadi Taman Edan. Begitu indahnya penyediaan Allah. Taman Eden, di Taman Eden itu harta benda, kekayaan, makanan, minum disediakan Allah untuk manusia. Tapi setelah manusia berontak, damai itu hilang. Maka apa yang disediakan Allah itu menjadi bahan perebutan, ya, persaingan, ya, perampasan, pembunuhan. Jadi di atas muka bumi itu tadinya begitu bagus, tamannya Taman Eden, ya, sekarang menjadi Taman Edan. Apa yang menyebabkan Taman Eden berubah menjadi Taman Edan? Kesombongan manusia dan merasa dirinya di atas segala-galanya. Karena itu dia mau menikmati untuk dirinya sendiri. Dosa itu disebut keserakahan. Kesombongan numpuk pada diri sendiri berbentuk keserakahan. Nah, ini dua penyakit ini sudah ada melekat di dalam hidup manusia. Siapapun dia. Ini jurik alias, ya, setan alias monster. Dan kalau kita dihinggapi monster kesombongan dan keserakahan itu, manusia tidak bisa damai. Manusia tidak bisa panjang umur. Manusia pondok umur, lekas mati. Karena keserakahan itu pikiran pusat pada diri sendiri, lalu serakah. Itu dalam diri manusia itu yang menyebabkan penyakit. Darah tinggi, ya, sakit jantung, ya, segala macam penyakit kumpul di dalam diri kita. Maka itu penyakit ini harus dikalahkan. Kesombongan
dan keserakahan. Ini monster, ini setan. Nah, kita perangi. Siapa musuhnya? Yang disebut kedagingan. Itu ada dalam diri setiap orang. Dan kalau dia mau berbahagia, mendapat hidup kekal, dia harus mulai setiap saat, mulai sekarang, mesti mengalahkannya. Kalau dia menang, maka dia berpihak pada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati. Tuhan memberikan sungai-sungai supaya manusia bisa hidup. Banyak harta. Sungai Pihon, Gihon, ya. Sungai apalagi ya, Tigris dan Efrat. Di mana Tigris? Kalau saudara coba tanya di Google, Tigris itu termasuk daerah apa? Efrat itu ada di mana? Nanti dalam Google diberitahu itu daerah Mesopotamia. Antara dua sungai besar bercabang, di tengah-tengahnya ini sungai yang di antara sungai ini subur, kekayaan berlimpah-limpah. Itu daerahnya mencakup Irak, Iran, Suriah, dan Turki. Itu kalau zaman sekarang. Dulu disebut Mesopotamia. Pison, Gihon, itu ada di daerah Afrika. Tuhan berikan supaya manusia itu hidup makmur. Tanahnya subur. Ya. Allah memberikan kesempatan manusia itu dekat hidup kepadanya. Dan kalau manusia itu tidak dekat, manusia itu berontak. Nah, itulah yang disebut juga di dalam diri manusia itu ada hantu, ada monster yang wujudnya nyata dalam bentuk kesombongan dan keserakahan. Saya coba saudara pikirkan betul-betul. Manusia itu nggak ada cukup. Kalau soal sombong, satu orang ingin lebih dari orang lain. Untuk itu serakah dia. Kita manusia ini dapat hasil sebulan 5 juta per kepala. Nggak cukup. 10 juta nggak cukup. 50 juta nggak cukup. Ya. Ada nyanyian tadi pagi ku dengarkan. Tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Cuma itu aja. Tidak pernah puas. Kupikir benar. Ayo siapa yang puas? Manusia itu kalau sekarang 5 juta sebulan per kepala. Cukup hari ini, besok udah nggak cukup. Semua mau lebih, baju ingin lebih bagus. Ya. Cantik, ingin lebih cantik. Make up, mau make up. Terus saja sampai kapan? Tidak pernah puas. Kalau hasilnya udah 100 juta, ayo kita piknik ya. Kemana? Ke Australia. Aduh, nggak pernah puas. Kalau sudah, kemana? Amerika. Tidak pernah puas. Manusia itu memang nggak ada puasnya. Itulah monster. Itulah hantu yang harus kita kalahkan. Sebab kalau itu tidak bisa dikalahkan,
itu merajalela dalam hidup kita. Itu sebabnya manusia itu sudah sekarang Alkitab menyatakan tamak akan uang itu adalah akar segala kejahatan. 1 Timotius 6. Itulah monster hantu yang harus kita kalahkan. Sebab kalau kita tidak dikalahkan, maka kita tidak punya damai. Kita tidak punya kesehatan. Kita gampang sakit. Kita gampang mati. Manusia itu lagi mengejar harta. Tiba-tiba mati. Yang satu kena ketabrak. Yang lain karena jatuh dari pesawat terbang. Yang lain, macam-macam. Karena penyakit ini, penyakit itu. Itu asal-usulnya dari kesombongan dan keserakahan. Ini dua penyakit yang ada dalam hidup manusia. Jadi kalau kita mau berbahagia, kita ini harus mengalahkan kesombongan dan keserakahan ini. Ini monster, ini disebut kedagingan. Kalau kita mentaati Allah itu kerohanian, roh, kehidupan kudus. Tapi kalau kita belum naik, itu kedagingan. Itu akan membawa kita ujung-ujungnya kesengsaraan. Sekarang manusia itu mengejarnya dalam bentuk uang. Dulu berebutan hartanya, sekarang berebut uangnya. Jadi zaman sekarang manusia itu berebut uang. Dagang berebut uang. Uang menjadi nomor satu, bukan Tuhan lagi. Itu gejala dalam hidup manusia. Sebelum ada pertobatan atau pelepasan, maka keakuan dan keserakahan manusia itu akan terus berlangsung. Harus berhenti, karena itu membawa kita ujung-ujungnya pada maut. Pengkhotbah 9 mengatakan, manusia berasal dari tanah, akan kembali menjadi debu tanah. Ada ujungnya. Apa kita hidup 1000 tahun? Justru orang yang hidup menurut firman Allah menghancurkan itu hantu monster itu akan panjang umur. Tapi yang tidak menaklukkan monster atau hantu itu, kita pasti pendek umur dan lekas mati. Ya, kita harus bertobat dari keserakahan itu. Ya. Karena itu menghancurkan manusia sampai hukuman kekal di dunia maupun di akhirat. Bicari seorang yang menjadi pelepas manusia. Kalau yang diingin diselamatkan itu manusia, harus juga pelepas seorang anak manusia. Kalau saya minjem mobil saudara Mercedes, hilang, gantinya harus Mercedes. Kalau minjem Honda, gantinya mesti Honda. Begitu juga pembebas daripada hantu itu harus seorang anak manusia. Tidak bisa Allah sendiri. Penggantinya harus manusia. Jadi sekarang manusia pembebas. Sehingga itu disebut juru selamat. Siapa yang bisa mengalahkan setan?
Siapa yang bisa mengalahkan dewa-dewa? Siapa yang bisa mengalahkan dukun-dukun? Siapa yang bisa menang atas tua pekong? Itu kan sesembahan manusia. Siapa yang bisa menang atas pendiri agama? Agama itu kan usaha manusia untuk melarikan diri dari hukuman itu. Tapi selama itu tidak berpusat kepada Tuhan, selama kita tidak menerima kekuatan Allah, nggak ada orang yang bisa mengalahkan setan. Tiap hari menjadi korban, dikalahkan oleh setan iblis. Sampai ada seorang yang bergantung di atas kayu salib. Ya, karena kasihnya Allah menjelma menjadi manusia. Allah itu dari sorga menjelma menjadi manusia. Sebab tidak ada manusia yang bisa lebih kuat daripada setan, iblis, berhala, tua pekong itu nggak ada. Yang lebih kuat itu cuma Allah. Jadi supaya Allah bisa membebaskan kita dari setan juri, monster, hantu yang melekat dalam daging kita, harus Allah sendiri yang berperang. Sebab itu Allah mesti menjadi manusia. Kenapa? Sebab yang ditebus manusia, jadi harus yang menebus itu manusia pula. Tapi kita tidak ada manusia yang sama kuat atau lebih kuat daripada setan. Harus dicari manusia Allah. Itu sebabnya Yesus itu ya, bergumul. Allah menjadi manusia. Kalau enggak, kapan kita bisa bebas? Itulah sebabnya dia datang ke dunia inkarnasi. Bedakan antara inkarnasi dengan reinkarnasi. Inkarnasi itu Allah menjelma menjadi manusia. Kalau reinkarnasi itu agama bukan dalam Injil, enggak. Artinya reinkarnasi menjelmanya itu berulang-ulang. Itu enggak. Kita ini Allah menjadi manusia. Itu inkarnasi untuk membebaskan kita. Ya, sampai kemudian dia mati di atas kayu salib. Kemudian dia bangkit dari kematian. Mengalahkan kematian, mengalahkan maut. Jadi dalam 1 Korintus 15, 54 sampai 57, dan sesudah yang dapat binasa, ini mengenakan yang tidak dapat binasa. Yang dapat mati itu mengenakan yang tidak dapat mati. Siapa itu? Yesus Kristus. Itu Allah yang tidak bisa mati. Memakai keadaan yang bisa mati. Tapi kemudian yang bisa mati ini bangkit. Mengalahkan. Lalu barang siapa yang bersatu dengan rohnya, dia akan menang. Mengalahkan monster yang ada dalam dirinya. Tapi untuk menjadi bersatu dengan dia itu bukan cuma jadi Kristen, bukan. Makanya orang Kristen itu tidak cukup langkah masuk gereja. Banyak orang berpikir bahwa kalau masuk gereja kita pasti masuk surga. Salah. Tidak ada dalam Alkitab. Orang Kristen pasti masuk surga. Enggak. Yang ada adalah orang yang bertobat,
lahir baru, penuh Roh Kudus. Lalu setan iblis dikalahkan. Kan firman Tuhan berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu menjadi manusia. Kemudian Roh Kudus hidup di dalam manusia. Jadi itu sebenarnya membebaskan itu firman Allah plus Roh Kudus. Pertanyaannya, sudahkah kita orang Kristen percaya Tuhan, lalu hidup dekat dengan Tuhan, lalu kemudian Roh Kudus masuk dalam hidup kita? Sudahkah kamu penuh Roh Kudus? Bukan. Sudahkah kamu ke gereja? Sudahkah kamu lahir baru? Hidupmu yang lama itu dikalahkan. Nikodemus bilang, bagaimana saya bisa lahir baru? Salah mengerti. Dilahirkan baru oleh firman dan Roh Kudus. Maksudnya firman itu adalah firman Tuhan, Roh itu adalah Roh Kudus. Kedua unsur itu harus masuk dalam hidup kita. Dilahirkan baru bukan masuk ke rahim ibu. Tapi harus Roh Kudus dan firman mengerjakan sesuatu yang baru. Yang lama mati bersama Kristus, yang baru sudah terbit, yaitu yang dapat mengalahkan hantu-hantu, monster-monster dalam diri kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 54 dan seterusnya, Yesus sudah mati, lebih bangkit lagi. Siapa yang ikut Yesus, kedagingannya mati, keserakahannya mati, kesombongannya mati, lalu hidup dalam hidup yang baru, ya, hidup yang kudus. Itu memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi bukan karena kita masuk gereja ya. Kalau kita dilahirkan baru oleh firman Allah dan Roh Kudus, maka monster-monster keakuan, kesombongan yang membawa kita kepada maut itu dikalahkan dan kita dibebaskan dari sifat-sifat kesombongan, keakuan, keserakahan itu. Dan kita dijanjikan memperoleh hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Sehingga Yohanes 3, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku masuk gereja karena aku percaya Yesus. Dan aku mau menjadi satu dengan Yesus. Agar firman dan Roh Kudus menjadi satu dengan hidupku. Aku hidup berkemenangan. Sehingga ayat firman Tuhan 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghukumkan, menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh karena Dia. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dihukum. Tapi yang tidak percaya sudah berada di bawah hukuman. Artinya dia yang telah
mengalahkan monster itu yaitu keakuan dan kedagingannya. Ya. Masuk itu roh dalam kita mengalahkan oleh firman Allah, oleh Roh Kudus, semua dikalahkan. Dan kita bisa menghancurkan dosa keakuan dan keserakan itu. Dia telah mengalahkan monster itu dalam kehidupan manusia hingga memperoleh damai, keharmonisan kembali dengan Tuhan dan boleh hidup dalam pengharapan. Tadinya manusia hidup dalam keputusasaan, ancaman kematian, maut dan neraka. Oleh karena Yesus mengalahkan maut, bangkit dari kematian, sehingga kita boleh menyanyi, karena dia hidup, aku punya hari depan. Tapi yaitu orang-orang yang menyatukan hidupnya, bukan orang yang dalam gereja. Bukan. Pertanyaan yang penting, sudahkah kita hidup bersatu dengan Tuhan? Tiap pagi nomor satu, cari Tuhan. Berdoa, cari Tuhan. Saya kalau tiap pagi itu berlinang air mata. Kenapa? Sebab saya merasa saya dipilih oleh Tuhan. Karena saya mencari Tuhan dengan segenap hati. Tuhan pilih saya. Anak-anakku diberkati Tuhan. Rubin, Dr. Jonathan, Christian, Maria. Yang membuat air mata berlinang-linang itu sebab aku merasa Tuhan pilih. Karena aku sudah hidup di dalam Dia. Mengalahkan keakuan. Tidak berpusat diri. Tapi membagi kabar selamat. Mengabarkan Injil. Karena itu kan sama seperti semua manusia yang bersekutu dalam persekutuan dalam Adam mati, demikian pula ya dihidupkan dalam persekutuan dengan Kristus. Dengan Adam kita turun Adam terus mati, tapi dalam persekutuan dengan Kristus kita hidup. Kita tidak lagi hidup dalam keputusasaan. Karena dia ancam oleh hukuman yang kekal. Tapi sekarang kita hidup dalam pengharapan yang kekal. Karena itu nggak ada orang Kristen takut mati. Sekali mengikuti Yesus. Tetap mengikuti Yesus. I have decided to follow Jesus. Setelah mengambil keputusan mengikut Yesus, no turning back, tidak akan menoleh ke belakang. Itu harus menjadi nyanyian dalam hidup kita, karena itu membawa kita kepada kelepasan di dunia dari kesombongan dan keserakahan, dan membawa kehidupan kita damai sejahtera dengan Allah. Nah, maka itu kita hidup. Nah itu sudah saya cuma menasihatkan. Mari kita melekat kepada Kristus. Tiap pagi nomor satu cari Tuhan. Tiap hari yang cari itu Tuhan. Sebab firman-Nya, pandanglah ke atas. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Lebih. Jadi sudah bisa tahu kalau sudah memikirkan perkara yang di bumi lebih, itu celakanya dari situ.
Karena pusatnya adalah kesombongan dan keserakahan. Itu di bumi. Tapi kalau sudah sungguh-sungguh, saya kan tidak tahu apa yang sudah buat di rumah. Taunya wajah saudara di gereja. Wajahnya ada di gereja. Hatinya di mana? Benarkah hatimu kepada Kristus? Hanya Engkau yang bisa jawab. Dan hanya Tuhan. Karena Yesus hidup, kita juga punya pengharapan hidup oleh anak Allah itu. Puji Tuhan. Allah memberkati kita.